Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum memulai pembelajaran video kali ini, pernahkah kalian berpikir bagaimana sekolah mengetahui nilai rata-rata siswa? Atau bagaimana media sosial itu bisa merekomendasikan video yang sesuai dengan minat kalian? Jawabannya itu adalah dengan melakukan analisis data. Nah, pada video kali ini, kita akan belajar tentang analisis data pada mata pelajaran informatika kelas 7. Setelah mengikuti pembelajaran ini, kalian diharapkan yang pertama itu memahami pengertian data, yang kedua menjelaskan apa itu analisis data, yang ketiga mengetahui jenis-jenis data, yang keempat memahami tahapan analisis data, dan yang kelima itu menarik kesimpulan dari data-data sederhana. Nah, untuk itu, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Yang pertama itu adalah pengertian data. Sebelum membahas analisis data, tentu kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu data. Data berasal dari bahasa Latin yaitu datum, yang berarti sekumpulan fakta yang berupa angka, simbol, atau informasi. Data itu merupakan representasi dari fakta atau kejadian yang dapat diolah untuk menghasilkan informasi yang akurat. Data diperoleh dari suatu kejadian atau aktivitas dapat berupa teks, gambar, suara, video, angka, dan jenis informasi lainnya. Data yang diperoleh itu masih bersifat mentah, artinya data-data tersebut belum memiliki makna jika belum diolah. Nah, sebagai contoh, ada beberapa data di lingkungan sekolah antara lain nilai ulangan siswa, jumlah siswa di kelas, tinggi badan siswa, hobi teman sekelas, lama waktu belajar setiap hari, dan lain sebagainya. Nah, semua contoh data tersebut itu masih disebut data mentah karena data-data tersebut belum kita analisis. Nah, supaya data-data mentah tadi itu menjadi informasi yang bermakna, maka kita lakukan analisis data. Analisis data itu adalah proses mengolah data mentah agar menjadi informasi yang bermakna, sehingga dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan atau keputusan. Sebagai contoh, misalnya data nilai ulangan siswa itu dikumpulkan. Setelah dikumpulkan lalu kita analisis. Nah, setelah kita analisis, maka kita akan mengetahui misalkan nilai tertinggi, nilai terendah, ataupun nilai rata-rata. Nah, dari hasil analisis tadi, guru dapat menentukan apakah pembelajaran sudah berhasil atau perlu perbaikan. Di dalam informatika sendiri, data itu terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu data kualitatif dan juga data kuantitatif. Data kualitatif itu adalah data yang tidak berupa angka, melainkan data tersebut berupa kata ataupun kategori. Contoh seperti data jenis kelamin, data hobi, data warna favorit, data jenis olahraga, dan lain sebagainya. Nah, sedangkan data kuantitatif itu adalah data yang berupa angka dan dapat dihitung atau diukur. Nah, sebagai contoh, itu ada nilai ujian, data tinggi badan, data umur, data jumlah saudara, dan lain sebagainya yang berhubungan ataupun berupa dengan angka. Nah, jadi bisa dikatakan ketika data tersebut berupa angka, maka itu bisa dikatakan sebagai data kuantitatif. Begitupun sebaliknya, jika data tersebut berupa kata atau kategori, maka itu bisa dikatakan data tersebut bersifat kualitatif. Nah, lalu kita masuk ke dalam tahapan analisis data. Analisis data itu dapat dilakukan melalui beberapa tahapan. Nah, tahapan dalam analisis data itu meliputi pengumpulan, lalu pengelompokan data, penyajian data, dan yang terakhir itu adalah penarikan kesimpulan. Untuk itu, mari kita bahas tahapan-tahapan analisis data. Tahapan yang pertama itu ada mengumpulkan data. Pengumpulan data itu dapat dilakukan melalui yang pertama itu ada angket
atau kuesioner. Angket atau kuesioner itu adalah teknik pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Nah, ciri-cirinya antara lain itu yang pertama berisi pertanyaan pilihan ganda, skala setuju atau tidak setuju, ataupun bisa dengan isian. Nah, yang kedua, angket ini bisa dibagikan secara cetak ataupun secara online, misalkan lewat Google Form dan lain sebagainya. Lalu, angket atau kuesioner itu cocok untuk menjaring data dari banyak orang sekaligus. Nah, sebagai contoh itu adalah angket tentang minat belajar siswa. Nah, tahapan untuk mengumpulkan data yang kedua itu adalah wawancara. Wawancara itu adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung antara peneliti dan narasumber. Nah, ciri-ciri dari wawancara diantaranya itu dilakukan secara tatap muka ataupun daring. Yang kedua itu jawabannya bisa lebih mendalam dan lebih rinci. Nah, dan yang ketiga itu wawancara bisa terstruktur. Misalkan kita pakai daftar pertanyaan, atau bisa jadi wawancara ini tidak terstruktur. Artinya kita bertanya itu atas jawaban dari narasumber. Nah, sebagai contoh, itu wawancara guru, ataupun kita mewawancarai guru tentang apa sih kendala dari penggunaan teknologi di kelas. Nah, dari pertanyaan itu, nanti bisa muncul pertanyaan-pertanyaan lain. Nah, dalam pengumpulan data yang ketiga, itu ada namanya observasi. Observasi itu adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung suatu peristiwa, kegiatan, ataupun perilaku. Nah, observasi itu dilakukan tanpa bertanya langsung. Artinya di sini peneliti mencatat apa yang dilihat dan apa yang sedang terjadi. Nah, dalam melakukan observasi itu kita bisa menggunakan lembar pengamatan. Sebagai contoh, kita mengamati aktivitas siswa pada saat melakukan praktik komputer di laboratorium. Nah, tahapan pengumpulan data yang terakhir itu ada dokumentasi. Dokumentasi itu adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen atau arsip yang sudah ada. Contoh dari dokumentasi di sini itu data berupa tulisan, gambar, foto, video, ataupun rekaman. Nah, dokumentasi itu biasanya bersifat pendukung ataupun pelengkap dari data-data lain. Contoh, kita menggunakan nilai rapor, kita menggunakan foto kegiatan, ataupun kita menggunakan daftar hadir siswa sebagai data. Nah, tahapan yang kedua itu ada mengelompokkan data. Pengelompokan data itu adalah kegiatan mengelompokkan data yang telah kita kumpulkan ke dalam kategori-kategori tertentu berdasarkan kesamaan ciri ataupun karakteristik. Nah, tujuan dari pengelompokan data itu adalah agar data tersebut mudah dibaca, mudah dipahami, dan mudah kita analisis. Cara melakukan pengelompokan data, itu yang pertama ada membaca seluruh data yang telah kita kumpulkan. Setelah itu kita menentukan kategori ataupun kelompok, lalu mengelompokkan data sesuai kategori. Nah, setelah data tersebut kita kelompokkan, lalu kita menghitung jumlah data di setiap kelompok. Nah, setelah itu baru kita sajikan data tersebut dalam bentuk tabel sederhana. Nah, jenis-jenis pengelompokan data itu dapat dilakukan berdasarkan yang pertama itu berdasarkan jenis. Misalkan ada laki-laki dan perempuan. Juga bisa kita kelompokkan dengan kategori. Misalnya ada hobi, makanan favorit, dan lain sebagainya. Lalu kita juga bisa mengelompokkan rentang nilai, misalkan nilai 70 sampai 79 ada beberapa data, 80 sampai 89 ada beberapa data, dan lain sebagainya. Nah, dan yang terakhir kita bisa mengelompokkan data tersebut itu berdasarkan waktu. Misalnya pagi, siang, sore, malam, dan lain sebagainya. Nah, salah satu contoh, misalkan kita ingin mengelompokkan data tersebut berdasarkan kategori hobi. Misalkan sepak bola itu ada 7 orang, yang hobi membaca itu ada 5 orang, yang hobi bermain game ada 3 orang, dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu menyajikan data. Menyajikan data itu adalah kegiatan yang menampilkan data yang telah kita kelompokkan ke dalam bentuk yang lebih rapi dan mudah dipahami, seperti tabel, diagram, ataupun berbentuk grafik.
Nah, tahap menyajikan data itu dilakukan setelah data kita kumpulkan, lalu kita kelompokkan. Nah, agar informasi dalam data itu dapat dibaca dan dianalisis dengan mudah. Nah, tujuan dari penyajian data itu antara lain mempermudah memahami informasi dari data, menyajikan data secara jelas dan menarik, memahami ataupun membandingkan data, mempermudah proses analisis dan penarik kesimpulan, dan yang terakhir itu membantu orang lain membaca dan memahami data dengan cepat. Bentuk-bentuk penyajian data ada beberapa. Yang pertama itu ada tabel. Nah, tabel itu adalah proses menyajikan data dalam baris dan kolom sehingga data terlihat lebih rapi. Nah, tabel itu sangat cocok digunakan untuk menampilkan data awal sebelum nanti kita buat data berbentuk grafik. Nah, yang kedua, bentuk penyajian data dengan diagram batang. Diagram batang itu menyajikan data dalam bentuk batang vertikal ataupun horizontal. Nah, biasanya diagram batang itu digunakan untuk membandingkan jumlah data antar kategori ataupun untuk mengetahui data tertinggi ataupun terendah. Nah, yang ketiga itu ada diagram lingkaran. Diagram lingkaran itu menyajikan data dalam bentuk lingkaran yang terbagi menjadi beberapa bahagian. Nah, biasanya diagram lingkaran itu digunakan untuk menunjukkan persentasi atau perbandingan bagian dalam keseluruhan. Nah, yang terakhir itu namanya diagram garis. Diagram garis itu menyajikan data dalam bentuk garis yang menghubungkan titik-titik data. Biasanya, diagram garis itu digunakan untuk menampilkan perubahan data dari waktu ke waktu. Nah, sebagai contoh, kita bisa melihat dalam jumlah pengunjung perpustakaan setiap harinya. Nah, lalu ada langkah-langkah menyajikan data. Langkah-langkah dalam menyajikan data, yang pertama itu menyiapkan data yang sudah dikelompokkan. Yang kedua itu menentukan bentuk penyajian data yang sesuai. Yang ketiga ada membuat tabel atau diagram. Yang keempat memberi judul, label, dan keterangan yang jelas. Nah, dan yang terakhir itu memastikan datanya mudah dibaca dan dipahami. Nah, lalu ada tahapan terakhir yaitu menarik kesimpulan. Nah, menarik kesimpulan itu merupakan tahap akhir dari analisis data, yaitu kegiatan menyimpulkan informasi atau fakta penting berdasarkan data yang telah disajikan dalam bentuk tabel, diagram, ataupun grafik. Nah, kesimpulan itu dibuat berdasarkan data, bukan berdasarkan pendapat pribadi atau perkiraan. Tujuan dari menarik kesimpulan itu yang pertama mengetahui makna dari data yang telah kita analisis. Yang kedua menjawab pertanyaan atau permasalahan yang diajukan. Yang ketiga membantu pengambil keputusan. Yang keempat menemukan informasi penting dari data. Dan yang kelima menyampaikan hasil analisis secara singkat dan jelas. Nah, dalam mengambil keputusan, tentu kita ingin kesimpulan kita itu baik. Nah, ciri-ciri dari kesimpulan yang baik itu yang pertama adalah berdasarkan data yang ada. Yang kedua itu logis dan masuk akal. Yang ketiga, kesimpulan itu singkat, jelas, dan mudah dipahami. Yang keempat, tidak menambahkan data baru. Dan yang kelima itu sesuai dengan tujuan dari analisis data tersebut. Nah, langkah-langkah menarik kesimpulan. Yang pertama itu mengamati data yang telah disajikan. Yang kedua, membandingkan nilai atau jumlah data. Yang ketiga itu menemukan data tertinggi, terendah, atau kecenderungan. Yang keempat itu menyusun pernyataan kesimpulan. Dan yang terakhir, menyesuaikan kesimpulan dengan tujuan analisis. Nah, sebagai contoh, kita di sini disajikan data hobi siswa kelas 7. Nah, dalam penyajian data ini telah dikelompokkan menjadi kelompok hobi dan disajikan dalam tabel dan diagram. Nah, di sini ada hobinya membaca, sepak bola, menyanyi, dan menggambar. Serta jumlah siswa yang hobi membaca itu ada 4 orang, yang hobi sepak bola itu ada 3 orang, yang hobi menyanyi ada 2 orang, dan yang hobi menggambar itu 1 orang. Nah, dari data yang telah disajikan ini, kita dapat mengambil kesimpulan
Artinya, hobi yang paling banyak diminati oleh siswa kelas 7 itu adalah membaca. Nah, sedangkan hobi yang paling sedikit diminati itu adalah menggambar. Dalam melakukan analisis data, ada beberapa kesalahan yang harus kita hindari. Yang pertama itu yang harus kita hindari, menyimpulkan tanpa melihat data. Nah, yang kedua itu menggunakan opini pribadi. Yang ketiga itu menyimpulkan secara berlebihan. Dan yang terakhir itu kesimpulannya tidak sesuai dengan data. Nah, mungkin sekian video pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebagai rangkuman, itu yang pertama itu adalah kita harus paham data itu adalah kumpulan fakta. Yang kedua, analisis data adalah proses mengolah data. Yang ketiga itu data terdiri dari data kualitatif dan data kuantitatif. Dan yang terakhir, itu adalah tahapan analisis data meliputi pengumpulan, pengelompokan, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Nah, terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Nah, dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.